Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi teman-teman di channel Never Ending Aglonema. Dalam kesempatan ini saya mendapatkan satu kehormatan besar nih. Jadi ini ada sahabat saya, petinggi aglonema. Enggak lah, terlalu tinggi. Orangnya memang udah tinggi. Iya. Ya, jadi terima kasih atas kehadirannya, ya. Om Irawan. Ya. Jadi saya manggilnya Om Irawan apa Om Malabar nih? Bebas, mau Malabar, mau Irawan, bebas. Jadi lebih enak kayaknya saya harus panggil Om Malabar karena nama itu udah besar sekali. Ya, kayak orangnya juga besar. Iya betul teman-teman. Jadi kalau kita lihat di platform Facebook ya, nama Malabar Florist ini udah menjadi semacam ikon ya, sebagai seorang seller terhandal, seller internasional. Ya, yang kita tahu koleksiannya luar biasa. Gitu. Om Malabar kalau boleh tahu nih, emang sejak kapan sih kenal dengan aglo atau sukanya gitu? Kalau kenal aglo itu mulai 2004. Wih, udah lama. Ya, 2004 waktu itu sebetulnya iseng. Saya itu waktu keluar dari kerja di Bank Mandiri, karena saya memang orangnya orang lapangan, nggak suka kerja di kantor. Iya, iya. Nah, itu sebetulnya karena tanaman itu adalah hobi memang. Hobi sejak kecil. Itu mungkin darahnya ibu ke saya. Oh, ada garis riwayat dari orang tua. Karena ibu itu suka tanaman. Nah, kebetulan mungkin dari 4 bersaudara ini saya yang suka tanaman. Ya. Dari situ saya coba iseng sama semua jenis tanaman. Nah, dari situ dari rumah dinasnya bapak itu, rumah dinas orang tua, tahu-tahu ada pembeli. Nah, kok laku saya jualan tanaman karena iseng aja awalnya. Itu tahun berapa itu? 2004. 2004. Ya, saya kalau suka aglo itu 2004 akhir, sekitar bulan November. Waktu itu ditawarin sama salah satu pedagang ada di pasar Splendid di Malang itu. Terus saya coba, saya pajang di rumah, kok laku. Itu aglonema? Aglonema waktu itu masih apa itu dulu terkenalnya masih Paramroy. Terus ada orang namanya nyebut Super Red. Ya, ada lagi nyebutnya waktu Jam Aurora. Ya. Terus Dut Anjamani kan waktu itu. Legend yang paling ngetop dulu masih Legacy. Betul. Widya. Wah, Widya waktu itu saya sempat beli itu per daun masih 2.750.000. Oh, itu per daun saat itu. Waduh, tapi punya satu daun bangganya luar biasa, kayak kepala itu besar sekali. Iya kan? Iya. Jadi nih Om, nama Malabar itu dari mana tadi? Kalau ya itu namanya rumahnya orang tua itu waktu orang tua dinas di Malang. Itu rumah dinasnya itu Jalan Malabar. Oh, nama jalan. Nama jalan. Rumah dinas berjalan di jalannya di Jalan Malabar. Di Malang itu ada Gereja Ijen. Ya. Belakangnya Gereja Ijen itu ada Jalan Malabar. Oh iya. Nah, sekarang lapangan Malabar itu dijadikan hutan kota Malabar. Gitu. Dari situlah maka nama Malabar Florist itu. Ya, saya kasih nama Malabar Florist. Gitu. Nah, bisa terkenal Malabar Florist karena waktu tahun sekitar zamannya Anthurium. Euphorbia, Anthurium, Adenium. Waktu itu masih top-topnya itu. Aglo ya biasalah. Iya. Berjalan seiringan. Aglo itu hitungannya dulu masih numpang. Jadi yang ngetren apa ini sekarang? Aglo numpang. Karena kan karena aglo memang coraknya itu kan bagus. Ada merah, ada pink, ada orange-nya kan begitu. Nah, saya suka ikut pameran. Waktu itu pameran-pameran di Plaza Dieng, di Plaza Araya, terus di Balai Kota, terus pernah di Sasana Krida Budaya di Malang. Terus akhirnya
kok untungnya lumayan ya ikut pameran kayak gitu. Iya, itu masih dikerja di Mandiri Oh, atau sudah keluar. Udah keluar. Makanya saya keluar dari Mandiri, saya terjun di dunia tanaman itu karena ya keadaan, faktor keadaan. Terus kerjaan apa lagi? Nah, hobi saya cuma ini gitu kan, hobi saya tanaman. Udah, hobi inilah yang mungkin yang menghasilkan gitu kan. Nah, sampai pingin karena jualan tanaman kan kita waktu itu kan HP jarang ya. Ya, masih mahal kan masih HP. mahal. Jadi dulu itu sampai masih polifonik. Wah, jadi saya tuh sampai beli kamera itu yang kredit itu kamera Sony itu yang ada kameranya itu. Jadi kalau orang pesen, saya foto beberapa tanaman, saya tunjukin apa ini gambarnya seperti itu. Terus saya sampai keliling-keliling sampai Surabaya pameran. Nah, setiap saya pameran di Surabaya, Gresik, Lamongan, Sidoarjo pasti bawa aglo. Oh. Nah, ya lumayan lah. Jadi sebenarnya aglo ini hanya tadi ngikutin aja. Ngikutin, bukan tapi yang utamanya. Bukan utama. Oh. Waktu itu ya memang kan waktu di Jawa itu kan kurang ya waktu itu ya, apalagi di daerah Malang. Mungkin waktu tahun-tahun segitu mungkin Medan yang lebih oke. Jakarta, Surabaya. Inang-inang. Ya masih oke lah. Kalau di Malang kan asal ada lah. Oh dulu Snow White aja itu aja udah populer waktu itu. Oh orang. Nah kita aglo itu hanya numpang aja, tapi hasilnya juga lumayan. Waktu itu masih Siam Aurora, belanjaan 27,5 bisa laku 150, 200 gitu kan. Lumayan lah untuk nutupin bayar Starda gitu kan. Nah tapi ya. Jadi nih ya, seingat saya memang dulu ajang promosi tanaman hias itu pameran ya. Dulu pameran door to door. Belum ada online. Oh, nggak ada online, nggak ada. Kita itu kalau belanja datengin, kalau ketemu orangnya syukur, nggak ketemu ya alhamdulillah gitu. Iya, kita jadi door to door kemana-mana belanja. Terus kadang namanya HP aja kan waktu itu mahal kita. Siapa sih mampu beli tahun-tahun 2004, 2006 habis gitu bahalnya. Boro-boro kameranya megapiksel masih VGA. Wah. Jadi kalau semuanya mau aku lihat dong tanamannya ini, kita eteng-eteng itu pakai MMS Om. Iya, itu MMS. Mahal. Kalau kayak gitu kita bawa itu pohonnya ke rumahnya orangnya. Jadi nggak jadi kita balik pulang. Benar. Itu dulu. Kadang sampai tengah malam masih di jalan. Nah, itulah riwayatnya kalau perjuangan aglonema dulu itu. Karena memang saat itu teknologi belum menyentuh kita. Iya, dan di Malang waktu itu yang jual aglonema masih berapa orang ya? Hanya 3-4 orang. Masih hari ini eksis? Sekarang sudah yang Bu Endang itu sudah sepuh, sudah enggak. Terus itu sudah enggak. Ya tinggal ya hari ini ya. Yang seangkatan Om Malabar yang hari ini masih eksis ada? Ada sebetulnya, tapi dia bukan aglonema dulu. Dia anthurium, si Intan Flora. Oh, Intan Flora. Itu sama-sama teman obrok dulu. Halo Om Intan Flora. Iya, Intan Flora itu. Intan Flora itu seangkatan. Itu dia 2006. 2006, saya 2005, 2004. Tapi Intan Flora dulu fokusnya di anthurium. Itu. Gini Om Malabar ya. Ini kan aglo makin lama, makin kesini kan makin memasyarakat lah kita tahu ya. Dari dulu ya mungkin hanya sifatnya eksklusif, sekarang sudah sangat terbuka. Kira-kira kedepannya ini masa depan aglo seperti apa menurut Om Malabar? Ya kembali lagi, tanaman itu memang semua jenis tanaman pasti ada pasang surutnya. Itu semua tidak lepas daripada pergerakan ekonomi global, ya kan? Saya dulu juga mengalami di pasar, ya. Saya dulu pernah dagang burung di pasar. Saya juga pernah dagang ikan di pasar. Saya juga pernah tuh coba semua pernah. Termasuk tanaman hias sebelum aglo juga. Iya, apa aja yang penting halal saya sikat. Bahkan saya dengar pernah sampai hari ini masih suka pegang landscape sampai sekarang. Masih juga. Ya karena jadi hobi. Jiwanya memang di lapangan ya. Lapangan, saya memang di lapangan. Nah, dari situ kalau saya amati semua global, dalam arti tanaman itu memang sebetulnya nggak ada nilai bosannya. Orang kalau semuanya punya rumah, kita bayangin nggak ada tanaman di rumah aja juga gimana rasanya. Ya kita kembalikan dan penghobi
itu sekian hari sekian berganti dan sekian hari sekian bertambah. Betul. Ya, Nah, saya yakin, masuk, saya yakin, jangankan tanaman, yang dimana mungkin perawatan dan penempatannya paling mudah. Lah orang aja sampai saat ini yang jual ikan aja tiap hari laku, yang jual burung, hewan tiap hari juga laku. Masa tanaman tiap hari nggak laku? Dan saya melihat daripada hasil bumi hasil tanian tanaman di Batu. Batu itu romosannya ya istilahnya ada tanaman romosan yang untuk taman lah ya, yang harga mulai 1.000 sampai harga mungkin 5.000, ada yang harga bahkan sampai Rp500. Itu tiap hari kiriman ke luar kota itu aja sampai berapa truk dia. Itu hanya tanaman yang biasa-biasa. Sedangkan aglo ini adalah tanaman yang sangat langka. Yang perlu saya ketahui bahwa tanaman aglo itu tanaman yang notabene dalam arti di sini punya karakter tersendiri. Iya. Nah, gak punya keindahan sendiri. Om Malabar kan pernah nih di Anthurium, Euphorbia, dan beberapa mungkin juga di Sansevieria gitu kan. Di antara jenis-jenis tanaman hias itu yang paling sulit dirawat apa sih? Kalau saya aglonema. Aglonema? Iya. Susah ya? Ya, saya ngalami susah. Iya. Saya ngalami susah karena aglonema itu punya karakter yang unik. Karakter unik. Iya, dari jenis satu ke jenis lain juga beda. Iya. Coba aja. Satu namanya dari aglonema. Ya kan? Terus dari bentuk akar juga beda. Kadang kan dari bentuk tangkai daun juga beda. Terus dari getah sendiri ada yang mengeluarkan getah, ada yang mengeluarkan getah banyak. Karakternya beda. Dan apalagi kalau aglo udah mengalami mutasi. Aduh, ampun deh. Saya pernah curhat di Facebook, namanya saya melihara Big Mama aja sampai berapa kali kena spot. Iya kan? Memang susahnya dari 2019 sampai sekarang. Itu daunnya masih patah. Jadi memang itu sering terjadi juga di beberapa teman-teman. Ya, jadi memang aglo ini unik ya kalau menurut Om Malabar. Ya ada ya unik, punya kadang ada gininya Om. Di teman yang satu untuk jenis tertentu nih, misalnya tadi Big Mama ini mudah. Ya. Gampang hidup. Istilahnya dilempar aja numbuh. Terus ada satu yang jarang sekali berhasil dengan Big Mama. Ada juga misalnya yang dia susah bener ngerawat Esmeralda. Tapi si B katanya gampang. Emang suka bener begitu kejadian? Iya, kalau saya memang ngalami seperti itu. Saya jujur kalau yang susah ditaklukkan aglo apa? Pride of Sumatera. Iya. Sama Legasi. Legasi dan Pride of Sumatera. Iya, di tempat saya jujur Pride Sumatera itu pertumbuhannya nggak bisa bagus. Dan sama Legasi itu nggak bisa bagus. Makanya saya kalau beli Legasi bukan tujuan untuk saya rawat, saya jual. Iya. Kalau nggak pesenan gitu, atau mungkin saya jual ya usah iseng-isengan gitu. Ada semacam tanda. Saya kalau sudah 1 bulan atau 2 bulan soal Legasi ada di tempat saya, waduh ini alamat nih, bisa jadi media ini. Makanya saya kalau begitu dapat Legasi, jujur saya dapat Legasi atau Pride Sumatera, umur paling enggak ya 2 minggu gitulah. Jadi begitu ya teman-teman, memang aglonema ini unik, di satu pihak katanya mudah, di pihak lain sulit, dan sebaliknya dibilang sulit tapi di tempat lain mudah. Jadi kejadian-kejadian itu memang sering kita alami gitu di beberapa teman yang saya ketahui gitu. Om Malabar, ini kita nyinggung ke ASA sedikit. ASA. Om Malabar di ASA sebagai apa? Saya wakil ketua umum 2. Wakil ketua umum 2 di ASA. Berarti di bawah Pak Agus Holik. Ya, Pak Agus Holik. Ya. Sebagai ketua umum. Ketua umum, Pak Agus Holik ketua umum, Pak Gunawan Setiono itu ke wakil ketua umum 1, saya wakil ketua umum 2. Ada event terdekat Om dari ASA? ASA ini ada nanti kontes nasional di Semarang. Bulan November tanggal 13. Tanggal 13 November. Semarang tingkat nasional? Nasional ya? Nanti ya. Tingkat nasional itu dalam setahun atau
berapa kali? Kalau setahun kita, kalau sesuai dengan keputusan Rakernas kemarin, itu 2 kali dalam setahun. Oh, setahun 2 kali. Ya, kemarin kan bulan apa itu di Jakarta kan ya. Yang di Smesco. Smesco itu lah yang ini yang dengan tahun yang sama, yang kontes keduanya ini di Semarang. Tanggal 13 November 2002 ya. ini. Ya udah deket nih teman-teman. Ya, silakan persiapan untuk menghadiri kontes nasional aglonema di Semarang ya. Semarang. Teman-teman Semarang lagi sibuk nih mempersiapkan nih. Oh iya, jelas teman-teman sahabat-sahabat Semarang ya, lagi. Semoga sukses untuk menjadikan acara kontes nasional aglonema ini berjalan lancar. Yang mengadakan kan DPC Asa Semarang. Diselenggarakan oleh DPC Asa Semarang. Ya. Syarat-syarat untuk bisa menjadi tuan rumah kontes nasional, garis besarnya seperti apa sih kira-kira? Pertama memang mendaftarkan persiapan dari pihak DPC kan yang bisa mengendarakan kontes nasional itu kan ASA itu memiliki DPC. Ya, DPC. Nah, cabang mengajukan persiapan. Nah, Pak, saya mau ngajuin kontes nasional, ajuin. Ya, itu di Departemen Kontes. Di Departemen Kontes, nanti dari Departemen Kontes nanti akan diseleksi. Kalau memang layak, ya nanti baru kita tinjau layak, ya sudah boleh. Oh, perlu ada peninjauan. Iya, nanti kan ada penetapannya, terus nanti kita juga akan mengeluarkan SK-nya kalau memang itu di Semarang, itu. Contohnya seperti itu. Kayak kemarin kan untuk mau kontes itu kan ada 5 yang mengajukan, yaitu ada dari Malang, dari Semarang, dari Lampung, dari kemarin itu dari semua tuh, tahu saya Tangerang, Bekasi juga kan. Terus baru itu kita survei kelayakannya, terus tempatnya juga, terus persiapan daripada anggotanya, ternyata yang lebih layak di Semarang. Ya sudah kita tentukan Semarang. Mungkin yang Tangerang itu nanti tahun depan. Tangerang tahun depan ya. Tahun depan. Ya, kita lihat dulu. Kita juga sedang persiapkan nih. Menuju ke kontes nasional. Yang terdekat dulu dah kita akan sukseskan di Semarang. Kemudian Om, ini kan kedepannya nih aglonema tadi yang seperti sudah disinggung nih ya. Jika masyarakat makin mengenal, berarti penghobinya juga kan makin banyak. Peminatnya makin banyak. Pedagangnya juga banyak. Pedagangnya juga pasti apalagi otomatis. calonnya. Ya, itu yang bikin rame Om. Ya, hidup calo. Karena itulah suatu komunitas ya. Suatu komunitas itu. Suatu lingkaran ya. Lingkaran itu memang harus ada pelengkap semua. Nah, masalahnya jika nanti itu peminatnya sudah banyak, kitanya udah siap belum atau hanya mengandalkan impor aja? Kalau sesuai waktu kita sharing-sharing sama teman-teman di ASA ya. Sebetulnya kebutuhan aglonema di Indonesia itu sangat luar biasa. Betul. Kata peminatnya itu luar biasa dari semua sektor kalangan. Dari semua. Dan kelihatannya sih nggak kelihatan. Kita jangan melihat dari FB aja. Kalau dilihat dari FB ya cuma orangnya itu kata-kata gitu. Tapi kalau kita melihat di luar, kayak mungkin di aplikasi-aplikasi lain, mungkin juga kita meninjau di daerah-daerah, sampai di pelosok-pelosok. Luar biasa sebetulnya peminatnya aglonema ini. Nah, sampai saat ini aja kalau saya amati, para importer mendatangkan berapa ribu batang itu aja habis per bulan. Ribuan batang. Selalu habis. Kemana itu? Nah, barang itu kemana? Dan sedangkan kita kadang-kadang yang kayak seperti kita gini, petani seperti saya petani kecil kayak gini nih. Saja merawat, kadang istilahnya motong gitu kan. Nah, itu aja nunggu 1 tahun aja lama. Dan permintaan sekian banyak, ya kan. Saya sendiri sampai kehabisan bahan untuk yang dijual maksudnya. Ya sampai bahannya ditanya aja sampai gak koper kan gitu. Iya benar. Itu
animo Indonesia itu sangat luar biasa. Pasarnya besar ya. Iya, makanya kemarin ada selentingan, udah harga anjur sekarang turun. Saya tuh cuma ketawa. Iya, iya, iya. Ketawa aja. Sekarang saya berpikir gini, harga aglonema turun. Nah sekarang kalau saya jual Goliath cuma mainnya 4 daun, 1 juta ibaratnya, itu aja kamu bayar. Iya kan? 1 juta itu nilai yang besar. Nilai yang besar. Kalau saya berikan sate 1 rombong. Iya kan? Iya, iya. Kalau semuanya saya naik becak ya mungkin yang tukang Sampai becak pingsan, ini pingsan. Berarti kan aglonnya ada nilainya. Betul. Sekarang gini, aduh dut anjamani sekarang kok murah gini. Saya bayangin, itu kalau semuanya harga dut anjamani untuk beli rawon, kamu nggak akan habis. Betul. Dan Iya. harga segitu itu dari tahun kapan tahu Iya. gitu kan? Sekarang saya jual Dari belasan tahun yang lalu Iya. harganya segitu. segitu. Sekarang saya amati ya. Saya tahun 2004 jualan Snow White. Tahun 6 Nah, tahun ini seru 7, nih kita ya kan? dengerin apa cerita Om 2004 Malabar. itu ya, 2004, 2006, 2005 itu jual Snow White. Itu dulu bisa 15.000, 20.000. Sekarang Snow White anggap aja 10.000. Kan masih bagus. Iya. Kalau seandainya 2004 saya punya 1 pohon Snow White. Sekarang tahun 2002 itu udah berapa pot? Ribuan pot. Lapangan bola. Lapangan bola. Kalau saya jual 10.000 sekarang, 10.000 kali 1.000 aja udah 10 juta. paling kan saya jual 1.000 terus 10 juta. berarti kalau semuanya saya rutin bertani terus Snow White, berarti kan saya miliarder. Iya, kan? betul, Itu kalau 1 Snow White. Sedangkan Belum Siam, lagi yang lain. iya, kalau Siam Aurora, dulu saya jual masih harga kisaran 12,5. 1 pot, ya kan? 1 pot itu Siam Aurora. Kalau sekarang anggap aja lah, katanya kalau borongan nih 10.000-an anggap aja. Sekarang tahun 22 loh. Iya. Ya kan kalau dipikir saya bertani Siam Aurora, wah segitu banyaknya berapa itu? Betul. Berarti kan harga agro ini stabil dari dulu dan yang memberi harga agro stabil itu siapa? Bukan pedagang, konsumennya sendiri. Karena Betul. konsumen selalu membutuhkan. Iya. Betul. Ya, kalau Artinya dipikir-pikir. kalau kita mau bilang harga sebenarnya stabil-stabil aja ya. Iya, membuat harga mahal bukan pedagangnya. Iya, Ya peminatnya, karena peminatnya yang terlalu banyak. betul. Ya contoh sekarang. Barang sedikit. Iya. ya Nah, sekarang kayak peminatnya contoh lah, banyak. Marsa Anjani ataunya itu barang Thailand kan Marsa Anjani. Betul. Mungkin kalau semuanya saya punya 10 pot umpamanya, 10 pot saya Marsa Anjani. Kalau semuanya ini punya saya sendiri, saya jual 100.000 kan nggak ada ruginya. Kalau punya sendiri, Punya hasil sendiri. tanian. Iya, sendiri. 100.000 kan nggak ada ruginya saya. Oh toh tanaman aja loh 100.000 lumayan, beli beli makanan kan lumayan tuh. Dia Kan- bisa besar, dia bisa beranak, gitu, Iya. jual lagi. Ya, karena peminatnya Marsa Anjani banyak, bisa laku jutaan. Bahkan puluhan juta. Iya kan? Saya lihat, saya ngamatin teman-teman yang lelang, coba OB 100, Audrey, lakunya masih di atas 2 juta. Iya, iya. Karena apa? Peminatnya banyak. Berarti yang menciptakan harga itu siapa? Ya konsumennya sendiri, jangan disalahkan pedagangnya. Iya. Jangan disalahkan yang lain. Iya, betul. Karena peminat itu semakin banyak. Nah, saya amati. Nah, lebih terlihat memang dari sistem jual lelangnya. Iya. Mau open bid-nya rendah pun hasilnya tetap harga pasar yang Harga bicara. pasar yang bicara. Berarti kan yang menentukan harga bukan pedagang, tetapi kan konsumen sendiri, peminatnya sendiri, penghobinya sendiri. Iya, betul sekali. Setuju saya teman. Iya kan? Jadi artinya memang harga aglo ini ya peminat juga yang menentukan pasar ya. artinya. Iya, selain itu juga memang satu sisi kadang juga satu faktor rezeki. Kedua, satu sisi memang segi kualitas, warna, corak, itu. Jadi aglo ini sampai hari ini nilai ekonomisnya masih tinggi ya. Jangankan kalau saya bicara jangan hari ini. Iya. Mungkin 15, 10 sampai 20 tahun masih bagus aglo ini. Masih bagus. Jangan hari ini. Optimis. Optimis saya. Tuh Saya guys optimis. ya.
Ini yang bikin kita jadi tambah semangat untuk merawat aglonema ya. Dari Om Malabar sendiri dia optimis bahwa aglo masa depannya masih cerah. Masih cerah. Jangankan hari ini. Mungkin 10 tahun lagi dan bahkan 20 tahun lagi masih eksis. Betul. Pertumbuhan masyarakat itu semakin banyak. Betul. Peminat semakin banyak. Pertumbuhan perumahan semakin banyak. Betul. Yang mengenal aglo pun makin banyak. Iya. Jadi menurut Om Malabar tadi masa depan aglo nih masih cukup cerah, betul cerah kan? sekali. Cerah. Bahkan mungkin umur saya nggak ada, mungkin aglo masih eksis. Masih terus ya? Masih terus. Ya. Kira-kira apa sih daya pikat, daya tarik aglonema itu sebenarnya kalau menurut Om Malabar? Namanya aja awal mula kan kalau di Indonesia dulu namanya Sri Rezeki. Oh iya betul. Orang tua kita nyebut itu ya. Sri Rezeki. Iya. Pasti ada artinya. Ada. Itu kan rezeki yang bersinar. Iya kan. Iya. Orang memang kalau orang dulu kan di rumah harus wajib melihara Sri Rezeki. Iya. Supaya rezekinya lancar, rumah tangganya rukun, barokah gitu. Iya, memang dulu orang-orang tua kita nyebutnya itu aglonema itu Sri Rezeki. Padahal jenisnya belum sebanyak yang sekarang ya. Sekarang ribuan jenis ya. Padahal kan dulu kan kalau namanya Sri Rezeki kan kelasnya kan ke Diffenbasia kan. Iya. Ke Diffenbasia, cuma kan karakternya kan hampir sama. Hampir sama. Ya. Kemudian Om Malabar nih, ya, saya dengar kan sering nih memberi nama. Ya. Memberi nama jenis-jenis aglonema hibrid baru, terutama ya. Ya. Betul ya Om? Iya. Kira-kira apa aja Om? Yang Sari Ayu pertama saya memberi. Sari Ayu. Itu Sari Ayu dari Om Malabar. Sari Ayu saya ngasih nama. Terus pernah namanya Mahameru. Mahameru, oke, saya pernah ya, tahu ya Mahameru. Terus, jadi banyak nih guys ya, jenis-jenis aglonema yang Om Malabar kasih nama. Tadi ada Sari Ayu, Mahameru, terus Eleanor juga Eleanor, Brilio. Eleanor itu kocin. Eleanor kocin. Yang bulat-bulat gitu. Iya. Terus Brilio itu ya juga itu kocin ya. Kocin, terus Amora yang terakhir ya, yang kayak seratnya kayak tulang ikan ya. Jenis kocin yang daun bulat ya, bertulang. Ada lagi sih sebetulnya, tapi kelihatannya waktu itu cuma datang sedikit, tapi sudah agak punah itu. Ada lagi itu namanya Ayudia. Nah itu saya belum pernah. Iya, itu karakternya hampir mirip kayak Susan, cuma daunnya agak memanjang. Warnanya itu kayak rainbow gitu. Kayak rainbow. Ada lagi Clareta. Ya? Clareta. Ya, pernah dipost sama si Om Rahmat Harun waktu itu. Om Iput. Clareta, saya kasih nama Clareta. Itu karakternya juga asik gitu ya. Tapi itu juga barangnya nggak begitu banyak. Ya. Dan sampai hari ini jarang beredar ya. Kelihatannya sih punah kelihatannya. Waktu itu saya dapat dari Bu Ayu waktu itu datang dari bawa sendiri hibrid ya, itu hanya beberapa pot ya, karena rawatannya kurang maksimal. Bisa cerita nggak salah satu kenapa misalnya Eleanor deh nih Om Malabar, itu awal mulanya kenapa kok dikasih nama Eleanor? Sebetulnya gini, saya awalnya tuh kan tahu karakternya Kocin Miko. Nah, Miko kan Pak Eko sendiri yang ngasih nama dari namanya kucingnya Miko ya kan. Nah, kalau Miko itu kan daunnya memang agak tebal. Terus saya amati kupingnya itu kan dia panjang pendeknya kelihatan. Di ujung tuh nggak pernah sama. Dia masih ada turun. Baik di ujung daun ataupun di pangkal daun. Pangkal daun kupingnya itu. Nah, terus stangnya juga seperti itu. Nah, waktu Bu Ayu Nurserin datangkan Eleanor, itu belum ada namanya dulu? Belum ada namanya. Terus saya waktu itu ke sana. Om Malabar, ini colong kasih nama.
Nah, saya curiga ini kayak karakternya persis Miko, cuma bedanya kalau Miko itu yang panjang itu di sebelah kanan, yang pendek sebelah kiri, ini Eleanor kebalikannya. Oh gitu ya? Iya, cuma karakternya saya lihat, kalau Miko itu Miko itu memang merahnya itu arahnya ke itu ke apa ya namanya itu, ke Nandini, arahnya ke Nandini, campuran sama ke Niskia. Kalau warna ya, bukan bentuk daun. Bukan warnanya. Kalau si Eleanor itu ada semburatnya ada hitam-hitamnya, ke brown-brownan gitu kan. Tapi karakter daunnya kayak Miko, cuma bedanya dia tipis. Kalau Eleanor tipis ya, kalau Miko tebal kan. Terus, wah ini kasih nama apa ya? Nah ini seru nih. Ya, akhirnya waktu itu coba sih istilahnya cahaya yang bersinar waktu itu. Wah, tapi kok gak enak pakai cahaya yang bersinar. Apa sih artinya cahaya bersinar? Saya buka kamus. Oh gitu. Di Google. Iya betul. Ya kan, ke Google kan saya buka kamus. Oh, Eleanor. Cakep itu. Cakep, wah keren gitu. Akhirnya saya sematkan lah Eleanor. Pertama ya disepelein orang-orang apa ini. Tapi ya saya hanya pede aja. Tapi bagus, namanya keren. Ya, pohonnya juga cakep. Pohon cakep, cuma ya memang agak rawatannya nggak susah. Padahal waktu datang itu kan bertahap tuh. Datang tuh bertahap. Total itu cuma 185 pot datangnya. Sekarang bisa dihitung jari berapa yang punya Eleanor. Yang bertahan sampai besar sedikit sekali. Saya nyimpen satu induan. Jadi cuma satu itu dari sekian pot loh, dari sekian puluh pot itu satu. Terakhir saya pernah lihat di posting Eleanor agak besar itu sama Bang Lutfi. Ya, Bang Lutfi kan dari saya dulu. Oh, dari situ. Iya, dari saya dulu. Itu bisa besar mau keren banget. Cakep banget Eleanor. Cakep ya. Memang, cuma kan agak tipis. Ya, daunnya juga menunjang lah, bulat ya. Karakternya bulat, asik gitu. Jadi kalau kita bicara aglonema nih guys ya, mulai dari pemberian nama itu tentu ada maksud-maksud tertentu. Jadi nggak asal memberi nama ya, jadi ada mungkin diambil dari karakter pohonnya ya, seperti itu ya. Ya, supaya di pasar itu biar tidak rancu. Kan tujuannya itu. Iya, supaya apa? Contoh kayak ada dulu yang datangin Vanessa. Ya, nah, Vanessa. Kalau dilihat dari dari cacan batang daun 2-3 itu mirip-mirip sekali seperti Fortuna. Di daun 2-3. Ya, ini kalau semuanya Vanessa cacahannya yang merah, itu kalau orangnya bilang Fortuna percaya. Nah, tapi kalau udah daun 9 beda sudah. Nah, sama kalau Eleanor masih cacahan daun 1, saya bilang Miko percaya. Iya betul. Padahal harganya lebih mahal Miko. Iya. Kan begitu. Makanya saya untuk membedakan ini supaya di pasar itu tidak rancu. Iya. Untuk karakter. Nah, ini perlu ini Pak Eko ini. Nanti next time prokesnya membahas mengenai kocin nih, karakter jenis-jenis kocin. Boleh. Sama orang temen-temen yang siapa yang ngasih nama itu mempertanggungjawabkan kenapa lu kasih nama ini? Iya. Apa ini karakternya? Iya. Gimana asal mulanya? Asalnya bagaimana? Iya. Itu perlu kan, itu. Betul. Jadi itu punya ada catatan tersendiri ya. Kalau buat aglover itu penting loh. Penting sekali. Penting. Jadi kita ada riwayat yang bisa ditelusuri. Kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Ya, dan sekarang ini kan banyak sekali jenis-jenis kocin yang dimana teman-teman penghobi aglonema banyak yang suka kocin, tapi takut jenisnya apa kan ragu, banyak yang ragu. Ada yang hampir mirip, tapi kok namanya ini. Kalau orang awam kan, sama merahnya, gitu. Iya benar. Iya kan, tapi ternyata kok mahalan ini kan jauh gitu. Ya, harganya jauh. Gitu. Makanya ini perlu nih suatu waktu kita bikin khusus podcast ya. Podcast untuk masalah jenis-jenis kocin. Boleh, usulan yang baik. Iya, betul. Kemudian nih Om Malabar, di aglonema ini kan ya kita kembali sedikit ke Om Malabar nih sebagai penggiat aglonema. Ya. Ada nggak
tokoh-tokoh aglonema yang Om Malabar kagumi? Intinya misalnya ya bisa untuk sebagai motivasi lah atau apa. Kalau motivator itu saya itu sementara ini kan dulu awal-awal kenal di dunia online ya, motivasi itu sebetulnya itu tokoh-tokoh aglonema itu awalnya ya Greg Hambali sebetulnya. Greg itu cuma Greg itu aja. Udah maha guru Sebetulnya saya Pak Greg tokohnya itu. Terus kalau untuk lainnya saya kira waktu dulu masih petani. Semua hanya mengembangkan, semua pedagang. Saya pikir semua hanya pedagang. Iya. Waktu itu saya hanya berambisi ke Pak Greg aja. Ya pingin sih ngilang-ngilang sampai pernah belajar, tapi ya sampai sekarang alhamdulillah gagal terus. Gitu. Iya kan? Iya. Satu pun gak ada jadi. Padahal sama Pak Greg ini diajarin. Udah kenal baik sama Pak Greg, sudah akrab pun sama Pak Greg. Sampai ditunjukin rahasianya, caranya nyilang. Tetap aja gagal ya. Sampai sekarang alhamdulillah gak ada yang berhasil, ya kan? Aduh, Masya Allah, memang keahliannya orang tuh masing-masing. Betul. Nggak bisa diborong ya? Iya, nggak bisa. Mungkin ahli saya itu di perdagangan. Gitu, di marketing ya? Di marketing. Ya, dan memang udah terbukti. Iya, saya sendiri nyadarin, saya tani bisa. Saya belajar dari teman-teman, oh caranya mas ini begini, caranya mas ini begini. Dan saya kan sering berkunjung tuh ke teman-teman pengopi aglonema, ke pedagang-pedagang, ke petani-petani aglonema, kan saya sering kunjungin tuh. Nah, selama saya kunjungin ke teman-teman tuh, ada yang caranya seperti ini, banyak beberapa cara aglonema itu, ya kan? Iya, betul. Mungkin beda tempat, beda cara, beda orang ya beda cara kan mungkin gitu. Dan semua cara saya coba, hasilnya tetap sama. Saya motong 10, pasti ada yang lonjot itu. Nggak semua berhasil. Ya itulah uniknya aglonema, ya kan? Seperti itu. Tapi memang namanya di aglonema itu saya ambil garis kesimpulan bahwa di aglonema itu tidak ada orang pintar, semua sama. Dan dalam hal perawatan. Setuju saya. Iya kan? Setuju saya. Dan di aglonema itu nggak ada kasta. Betul. Nggak ada kamu orang lama, orang baru, semua sama. Kadang saya juga iri kok sama orang-orang yang baru belajar aglonema, pinter-pinter bertaninya. Betul. Iya, udah bahkan ibu-ibu nih ya, yang baru kenal, itu kalau ngerawat pohon bisa sampai besar-besar, saya lihat banyak itu. Banyak yang bagus-bagus. Nah, saya sendiri sampai iri, kok bisa ya. Dan sedangkan saya hanya jenis-jenis tertentu yang saya mampu. Kan memang masih ada beberapa jenis yang belum bisa ditaklukkan. Iya. Padahal saya sendiri udah beberapa jenis, ya ada ratusan lebih kan kalau jenis aglonema itu. Tapi kok jenis-jenis ini aja, yang lain-lainnya kok susah sekali. Emang gitu. Di tempat Om Malabar masih suka ada yang lonyok? Ya, jangankan di tempat saya, di semua orang pasti ada. Pasti ada ya? Pasti. Saya jamin 100% ada. Pasti ngalami. Lonyok tuh pasti. Jangan gitu. Di tempat saya sehat nih. Dibeli orang, saya kirim ke luar pulau, lonyot. Itu pastilah. Namanya aja juga makhluk Tuhan, ya kan? Makhluk hidup. Ada yang ngatur. Iya, semua ada yang ngatur, rezeki ada yang ngatur, kehidupan ada yang ngatur. Jadi kita itu di aglonema itu memang diajarin bagaimana kita pendekatan sama yang di atas, itu aja sebetulnya. Diajarin bersabar juga. Bersabar, bersyukur, ikhtiar. Iya. Banyak sekali ya pelajarannya. Oh, banyak sekali. Ya. Jadi intinya guys, ya. Lonyot itu pasti mendatangi siapa saja aglover ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut ya. Itu hal-hal yang biasa. Jadi terus semangat belajar, benar begitu ya? Iya, kegagalan itu adalah awal daripada keberhasilan. Biasanya kan begitu. Nah, jadi intinya di aglonema itu memang kita dituntut sabar, ya kan? Kalau ingin memperoleh hasil yang besar ya sabar. Merawat aglonema dibilang rugi, mana ruginya? Nggak ada kata rugi. Selama nggak mati nggak rugi. Selama masih ada yang bisa dihidupin nggak ada rugi. Cuma kita apa? Nunggu waktu. Ya sabar. Kembali lah. Iya, itu aja sebetulnya.
Ya kalau udah besar beranak ya lumayan lah kan begitu. Tak ada kata rugi di aglonema. Dulu itu ya ada istilah begini Om. Yang seneng, yang suka sama aglonema itu banyaknya itu bapak-bapak. Tapi sekarang ya, saya rasa udah jumlahnya udah hampir sama. Iya sih, waktu saya jualan dulu tahun 2004 sampai 2008. Sebelum saya lari ke kerjaan di proyek kan, dulu sampai sempat di proyek. Itu memang dari dulu bapak-bapak memang. Tapi ibu menyukai. Iya. Karena biasanya ibu itu udah sibuk dengan pekerjaan rumah. Iya. Nah, ibu itu sukanya nyiramin, bapak yang beli. Seperti itu. Dan jangan seperti dengan orang-orang lain. Di keluarga saya sendiri, istri saya itu sukanya nyiramin. Tapi suruh beli mikir. Iya. Yang berani beli agak tinggi kan bapak. Ya kan? Ibu kan mikir uang belanja. Iya, betul. Nah, kalau sekarang kan beda. Karena sekarang kan zamannya sudah lain. Ibu-ibu sudah banyak bekerja, akhirnya berani beli sendiri. Betul. Iya sekali. Itu. Jadi udah nggak dominan bapak-bapak lagi ya. Iya, aku kan beda. Jadi dengan apa? Anggapan yang dulu itu sekarang udah patah. Iya, lah kalau dulu ibu-ibu beraninya belinya apa? Mawar, yang ini. Karena kan murah, sisa uang belanja masih cukup lah. Nah sekarang kalau beli aglonema nggak bisa. Bisa sepeda motor habis tuh. Ya kan? Betul. Tapi kalau ibu-ibu yang sudah bekerja, ya sekarang rata dah. Betul. Kalau tips perawatan di tempat Om Malabar seperti apa kira-kira? Kalau saya pernah ngajarin ke orang-orang itu intinya pertama saat kita beli barang, ya saat kita beli barang jangan langsung dibongkar itu. Jangan langsung dibongkar. Dibiarin dulu. Adaptasi dulu dengan lingkungan kita dulu. Itu paling nggak 3 hari. 3 hari. Ya? Saya nggak pernah beli aglonema dimanapun itu langsung saya bongkar, nggak pernah. Entah itu saya beli online, entah itu saya beli langsung datang sendiri, itu saya biarin dulu dengan medianya orang yang saya beli itu. Media aslinya, bawaannya itu. Nah, itu dan kalau semuanya kita bisa ketemu penjualnya, kita tanya-tanya juga. Perawatannya, perlakuannya gimana sih sebetulnya? Ya harus tanya. Iya. Ya kita harus komunikatif, tanya-tanya. Soalnya kan karakter aku kan beda-beda juga kan, gitu. Jadi saya biarin dulu selama kadang 3 hari. Kalau memang 3 hari pertumbuhannya bagus, nggak ada permasalahan, ya sudah dengan medianya itu. Justru kadang-kadang dan sering, bukan kadang-kadang lagi, dan sering saya beli ke teman-teman itu nggak saya ganti, nggak saya bongkar, saya biarin sampai beranak-beranak. Oh, berarti medianya bagus. Karena cocok. Aglo itu kalau sering dibongkar itu mengakibatkan gampang mau agak kasar, agak stres lah gitu ya. Stres, aglonya agak stres, akhirnya akarnya bermasalah. Dan aglo itu kalau sering-sering dipindah, mohon maaf ya ini kan karena udah rumput, sering taruh sini, taruh sana, taruh sini, taruh sana. Ini kan lama-lama gerak ya, terus akhirnya kena luka. Luka dari sekam itu kan tajam. Terus pasir malang juga tajam. Nah itu nanti luka kulitnya sedikit, bakteri masuk seperti itu. Jadi kalau aglo itu udah sehat, ya sudah biarin aja. Kecuali kalau kita mau kita jual, kita pilih, kita ambil, baru kita jual. Tapi kalau sudah masalah perawatan sudah saya biarin. Dan kalau penyiraman saya sering dikabut. Iya. Saya kabut. Kalau penyiraman itu saya sukanya dikabut. Kadang iseng aja karena seneng ngabut ya, setiap hari saya kabut. Itu pun kalau pagi sekali, kalau malam sekali. Dan saya kalau ngasih fungisida nggak selalu saya jadwal itu nggak. Selama aglo saya nggak bermasalah ya saya nggak kasih fungisida. Karena memang tergantung sih tempatnya. Kalau tempat saya kan tertutup sama paranet. Jadi mungkin kupu-kupu nggak bisa masuk. Jadi kalau nggak ada permasalahan dengan aglo saya, ya saya nggak saya sebutin. Paling pemupukan pun ya saya sebulan sekali. Aglo itu kan karena aglo itu kandungannya air. Aglo kan nggak punya batang. Betul. Iya kan, nggak punya batang. Dia andalannya kan cuma air, kelembapan. Dan lucunya lagi aglo walaupun suka lembab, tapi dia suka poros. Iya kan. Nah, nggak mau media yang menggenangnya. Iya. Dan dia di aglo itu daun itu ya makan, batang makan, tangkai makan.
akar juga makan. Jadi ya saya kabut aja. Iya. Saya kabut, seperti yang penting lembab, terus panasnya cukup, ya sudah. Terus saya lihat pertumbuhannya bagus, sehat, ya sudah gitu aja. Kecuali kalau bermasalah baru saya bongkar. Iya, jadi nggak ada perawatan yang khusus sekali. Oh, kalau tiap hari dipegang-pegang gini-gini, waduh, ya rusak semua kan gitu. Apalagi kalau yang kayak petani-petani yang banyak gitu, ribuan, apa sempat megang satu-satu. Iya, betul. Iya, justru tambah agro itu tambah ditaruh di tempatnya dan dia betah dan kerasa, dibiarin tambah sehat. Iya, betul sekali. Makanya kan kita teman-teman nih, saya sering dengar ya, dirawat malah lonyot, giliran nggak dirawat hidup sendiri. Agro itu sebetulnya nggak gitu ada permasalahan. Yang bermasalah itu orangnya yang memiliki. Kadang iseng ya. Isengnya itu. Usil. Agro kalau ditaruh tempatnya tek gitu ya, taruh tempatnya tek gitu, kan nggak ada masalah kan? Kita tinggal menikmati, kita lihat gitu. Yang bermasalah orangnya, iseng pindah sana, pindah sini, itu. Usil ya. Akhirnya agronya kan nggak capek kan gitu. Iya, udah enak di situ dipindahin. Pindahin lagi, mungkin cahayanya kurang, udaranya nggak pas, akhirnya timbulnya suatu permasalahan. Ya, saya setuju itu. Jadi memang ada faktor dari kitanya yang justru malah mengganggu pertumbuhannya. Betul. Gitu. Jadi memang teman-teman ya, perawatan aglo ini cukup unik ya, banyak faktor. Ya, jadi ada istilah nih yang saya mau tanyakan ke Om Malabar, bahwa di aglo itu nggak pernah ada yang lulus ya Om? Nggak ada. Siapapun, jangankan gitu. Saya pernah tanya Pak Greg. Ya. Pak Greg itu kalau nyacah apa jadi semua? Enggak. Ya ada yang mati, ada. Yang lonyot banyak. Itu Pak Greg loh. Iya. Apalagi saya. Betul. Apalagi kita. Betul. Dia penyilang. Jangankan Pak Greg, sekarang ada penyilang baru namanya Mas Berli. Coba tanya Mas Berli. Coba aja nyacah. Apa jadi semua? Enggak mungkin. Orang-orang yang udah lama di agro, coba tanya. Nggak mungkin. Ya, iya, gitu. Jadi nggak ada pernah yang lulus ya? Nggak ada. Yang 100% benar hidup semua juga. Iya. Ada, pasti ada aja. Pasti ada. Nah, untuk menyemangati teman-teman yang aglonya lonyot nih Om, gimana kira-kira? Kalau saya sekarang bicara apa dulu nih lonyot? Lonyot itu sebagai penghobi atau sebagai penjual? Penghobi dong. Nah, kalau lonyot penghobi itu cuma belajar merawat. Pertama yang harus diajar itu cara media, cara pengepotan itu. Terus bagaimana kalau bisa lonyot itu harus mengetahui tempatnya, tempat dia, penempatannya aglonya di mana. Oh, mungkin saya biasanya kalau penghobi baru di teras, ternyata atau di dalam rumah, di ruangan, ternyata pertumbuhannya kurang bagus. Itu harus cari tempat khusus mungkin. Ada yang taruh di dalam rumah bagus, di teras belakang bagus, di teras depan bagus, itu. Karena karakter aglo memang beda-beda. Dan kalau memang dia ingin khusus di aglo, memang harus membuatkan tempat tersendiri. Iya. Kan begitu. Nah, itu kalau untuk penghobi. Kalau lonyot ya memang kita harus berusaha bagaimana memaksimalkan. Banyak itu sekarang tanya aja ke teman-teman yang teman-teman yang sudah pernah ngalamin, jadi caranya bertani, caranya memotong, banyak kan tips-tips perawatan di Facebook, banyak Facebook, di YouTube, di mana-mana lah ya. Orang-orang, dan saya salutnya sama para penghobi aglo, tidak pelit ilmu. Iya. Itu teman-teman para penghobi aglo itu kalau ditanya dia sampai suka kan, sama suka istilahnya enggak ya, mungkin caranya dia seperti itu, caranya ini seperti ini, tapi dia tuh nggak pelit ilmu untuk ngajarin. Betul. Itulah salutnya di orang Indonesia, itu nggak pelit ilmu untuk merawat aglo, ataupun aglo-aglo yang bermasalah kalau kita tanya itu nggak pelit ilmu teman-teman itu. Iya, betul sekali. Ya, menurut Om Malabar nih, ya kita kembali sedikit ke masa depan aglonema, ya, yang tadi udah dijelaskan kan cukup cerah. Ya. Jadi ini kaitannya dengan program ASA, yang saya tahu sedang digiatkan pertanian, yang tujuannya kita
jangan selalu tergantung kepada produk impor. Ya. Ya, yang saya lihat memang nih teman-teman semua udah pada mulai nih Om. Iya. Bertani. Jadi gema asa nih udah mulai kedengeran ya Om. Iya. Ya memang kebetulan saya itu kan di Wakil Ketua Umum 2 memang membawai bidang Departemen Kontes. Departemen Pemasaran sama Departemen Produksi. Nah, memang Departemen Produksi ini memang kaitannya animo masyarakat Indonesia ini haus sama aglonema. Dan kebetulan untuk kualitas tanian Indonesia sendiri masih belum memenuhi pasar yang ada di Indonesia. Dan masih banyak importer yang masih mendatangkan. Bahkan kita sendiri juga bersaing sebetulnya sama Thailand, sama India, dan di Asia tentunya, ya kan. Kembali lagi konsep sebetulnya. Konsepnya. Kalau di luar negeri seperti di Jepang itu bukan ditani, tetapi memang aglo ini pengganti tanaman meja hias. Nah, jadi dia itu hanya beli, ditaruh di meja, di tempat kasir, di meja makan, gitu ya. Terus mati, buang. Pada saatnya harus ganti, ya ganti aja. Ganti, buang, beli lagi gitu. Dia konsepnya seperti itu. Soalnya dia berpikir bahwa rangkaian tanaman hias, tanaman hidup, rangkaian bunga hidup, itu kalau semuanya paket itu kan harganya mahal tuh. Ya, buket. Sampai 350 sampai 200 kan. Nah, kalau agro kan murah, mungkin ada yang harga 70, 60 kan murah itu. Nah, dan agro lebih lama, bisa sebulan kan gitu. Kalau saat rangkaian tanaman kan paling sehari 2 hari selesai kan begitu. Nah, banyak konsep-konsep seperti itu di negara-negara lain. Kalau di Indonesia kan lain. Indonesia itu kan negaranya itu kan rasa emannya tinggi, rasa sayangnya tinggi. Karena ini bisa dirawat, bisa dikembangkan. Lah, ternyata di Indonesia itu tanian-tanian di Indonesia itu lebih kekeh, lebih kokoh, lebih kuat dan lebih bagus ternyata. Nah, contoh di Tanjamani. Kalau tanaman imporan dari Thailand itu kan daunnya besar-besar tuh, besar-besar. Warnanya tuh kelihatan warna tapi agak pucat. Tapi kalau tanian Indonesia daunnya kecil-kecil, tapi kaku-kaku, tebel-tebel, merah-merah, kan begitu. Cakep-cakep. Nah, makanya dan memang sekarang penghobi itu rata-rata pinter, nggak melihat harga, kualitas. Wah, saya mending tanian Indonesia aja lah, tanian lokal. Ibaratnya sekarang trennya tanian lokal. Walaupun hybridnya hybrid Thailand ya. Hybrid Thailand, tapi dia carinya tanlok. Nah, yang udah anti pilek ya. Nah, dan di situ apalagi ibu-ibu yang suka bertani itu kan menambah nilai tambahan uang belanja lah, itu kan pendapatan sendiri, uang belanja. Dari situlah sekarang ini diasah kita coba berusaha yang mempunyai lahan itu berlomba-lomba untuk bertani. Ya, kita sebetulnya inginnya mencukupi kebutuhan Indonesia dulu. Kalau ternyata Indonesia sudah tercukupi, kita coba ekspansi keluar, ngirim keluar ke negara-negara tetangga dulu. Itu tujuan berikutnya. Ya? Next project. Iya. Tapi kalau saya lihat sampai saya amati mulai sekarang ya, jangankan memenuhi keluar. Dalam. Iya. Masih daun 5 sudah habis, daun 4 sudah diborong orang. Bahkan sekarang 2 daun. Ini kapan mau ekspansi keluar gitu kan? Iya. Nah, sekarang saya tanya, loh ini katanya dikembangin, ya gimana Pak? Oh, sekarang jadi cuan kan gitu. Iya. Nah, sekarang memang kebutuhan. Nah, sekarang apalagi dengan temen, udahlah dirayu gimana, akhirnya nggak jadi tani banyak, akhirnya udah cepet laku. Karena memang ya luar biasa. Betul. Penghobinya Indonesia itu luar biasa. Dan sangat luar biasa. Dan kalau saya termasuk orang yang berani beli mahal Indonesia ya. Indonesia yang beli mahal. Dan orang yang berani spekulasi tinggi orang Indonesia. Nah, sekarang apa ya, peminatnya juga ya berani-berani semua. Ya kita nggak nyalakan. Berani dan besar populasi ini kan. Iya. Apalagi coba. Contoh sekarang kayak satu jenis item lah yang istilahnya yang agak langka gitu. Nah, yang ini petaninya banyak, pedagangnya banyak, barangnya cuma 100 pot,
direbut sekian orang. Habis. Iya benar. Nah ini nih Om nih, yang saya mau tanya lagi. Di Facebook ya, di Instagram, bahkan di YouTube sekarang. Dan saya dengar terakhir nih di TikTok juga ya, platform-platform media sosial itu kan banyak pedagang nih Om. Iya. Ya. Termasuk saya juga kan Iya. seller. Saya juga gitu juga. Ya, Om Malabar juga kan seller. Apa nggak takut kesaing dengan makin banyaknya pedagang? Kenapa harus takut, ya kan? Nah ini kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Ya, kita itu kalau orang takut berarti nggak percaya sama Tuhan. Hidup kalau takut berarti nggak percaya sama Tuhan. Hidup itu harus optimis, jangan pesimis. Ya, kita lahir sudah ada rezekinya sendiri. Kita punya istri, ada rezekinya. Kita punya anak, ada rezekinya. Kenapa harus takut? Namanya kita usaha, ikhtiar, pasti ada jalannya. Itu aja, selalu dicoba. Kenapa? Artinya justru dengan semakin banyaknya pedagang semakin bagus dan peminat juga semakin tambah. Karena daya sebar pedagang kan beda-beda. Iya. Pangsa pasarnya beda-beda. Bagian dan wilayah-wilayahnya berbeda. Iya, sekarang kayak saya sebagai pedagang aglonema, saya paling hanya mampu, orang tuh punya keterbatasan. Semua orang pasti kasih batas, nggak ada yang kasih lebih. Ada semua batasnya sendiri. Saya jualan aglo nih, paling konsumen saya anggap aja 100, iya kan? Terus begitu ada lagi Pak Eko, Pak Eko punya lagi konsumen lagi 100, punya lagi teman lagi, kan semakin luas. Iya. Kalau saya sendiri nggak bekerja sama dengan teman-teman yang lain, ya aglo nggak akan seperti ini. Betul. Dan itu juga mungkin jangankan sebagai petani sendiri, sebagai pedagang sendiri, sebagai saya calo lah kasarnya. Calo juga punya teman-teman sendiri, punya pedagang-pedagang, punya pelanggan-pelanggan sendiri. Dan punya andil besar juga. Andil besar juga, makanya semakin banyak pedagang, semakin banyak petani, semakin banyak yang menjual, itu semakin banyak penghobi. Betul, setuju saya. Kenapa harus takut semua? Karena memang sekarang ini kalau kita amati itu petani itu lo kalah sama penghobi. Iya betul. Iya kan, petani itu kalau semuanya kalau petani itu nggak mampu ngerem hasil tanian habis itu. Betul. Keruk habis itu sama penghobi di Indonesia. Ya. Iya, orang-orang itu kan rata-rata kan nahan. Gas dia dilepas semua. Saya tahan nih, untuk saya tani lagi, saya tani. Coba kalau semuanya dia lepas, habis tuh satu kandang, walaupun kandangnya berapa ribu meter. Iya betul. Habis. Wong apa ya? Di Indonesia itu asalnya haus dengan hobis, haus dengan hiburan hati. Jadi intinya jangan takut gimana cara ngejualnya ya. Yang penting bertani aja terus kan begitu ya. Pasti ada saatnya nanti ngejual. Sekarang namanya petani itu kadang nggak mikir. Entah saya mau tani apa yang ada di depan saya tani. Masalah laku urusan yang di atas. Iya. Pasti laku. Pastilah, betul. Dan itu terbukti. Ya terbukti lah. Pasti. Apalagi aglo, jangankan tanaman aglo, tanaman yang lain aja masih laku. Betul. Terakhir, ya. Nih terakhir guys. Jadi Om Malabar ini ya jauh-jauh dari Malang, ini benar-benar baru sampai. Ya. Benar Om. Iya. Ya, benar-benar baru sampai dari Malang ke Tangerang nih guys. Ya karena Pak aglonema Red atau Pak Eko ini adalah senior saya. Makanya saya diundang ke sini. Haruslah. Dan saya juga sangat berterima kasih ya kepada Om Malabar yang wah benar-benar jarak yang ribuan kilometer, ratusan ya. Berapa kilo Malang Tangerang? Itu karena apa? Karena aglonema. karena aglonema luar biasa. Iya. Jadi saya berterima kasih kepada Om Malabar ya. Terakhir nih Om, tips buat teman-teman kita mungkin
buat menyemangati. Silakan. Untuk penghobi, Penghobi boleh, ya pedagang. kalau untuk khusus untuk penghobi, untuk tipsnya saya apa ya? Istilahnya apa yang sudah kita miliki kita kembangkan. Nah, setuju. Iya. Miliki dan kembangkan, guys. Iya, apa yang kita miliki kita kembangkan. Pasti jangan takut kalau ke depan seperti apa kita nggak akan tahu besok hari esok. Tapi semua sudah ada yang ngatur. Percaya dan yakin dan optimis dan percaya diri. Ya. Gitu. Tuh guys ya, saya juga jadi tambah semangat nih dengar paparan Om Malabar. Jadi tetap semangat intinya ya Om. Semangat, iya. Demikian Ya. teman-teman ya, bincang-bincang kita kali ini dengan Om Malabar mengenai dunia peragronemaan ya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Makasih Om. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.